Sekilas membaca tema ini membawa orientasi kepada yang membaca bahwa merayakan Imlek itu menyembah berhala. Artinya temanya apakah merayakan Imlek itu menyembah berhala? Atau apalagi kita tambahkan kayak Imlek bertentang ajaran iman Katolik, mungkin lebih bagus ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, di masa pandemi ini sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun Shio Kerbau ya. Ada yang bilang sapi, ada yang bilang banteng. Di banteng kerbau itu sangat membenci warna merah. Nah, kalau melihat warna merah akan menyerang ya, menyerunduk objek tersebut. Nah, makanya hati-hati yang suka berpakaian warna merah. Tapi sebenarnya ini bukan benci warna merah. Karena konon katanya matanya menjadi silau ya, ketika melihat pantulan warna merah tersebut. Dan hari raya Imlek ini justru menampilkan nuansa warna merah dan bertentangan dengan Shio Kerbau tadi yang tidak suka merah. Nah, apakah dia mengamuk ya di hari raya Imlek tahun yang kita lewati. Nah, tahun lalu di mana pandemi COVID-19 sangat meresahkan ya seluruh umat manusia di dunia, terutama di Indonesia. Nah, banyak orang yang berharap semoga Shio Kerbau sapi ini, banteng ini, bisa menggunakan tanduknya yang kuat, tajam, melibas habis pandemi COVID-19. Tapi kenyataan COVID-19 sampai hari ini masih belum berakhir. Maka kita berharap semoga menyambut tahun baru Imlek di bawah pelindungan Shio Macan ya, akan membawa pembaharuan dalam hidup umat manusia kepada hidup yang lebih baik, hidup yang lebih sehat, aman dan tentram loh. Jadi binatang macan ini identik dengan binatang buas, ganas dan kuat, taring gigi serta kukunya sangat tajam, bisa merobek, mematikan lawan atau mangsanya. Jadi macam ini tentu lebih kuat dari sapi atau kerbau ya. Nah, semoga Shio Macan yang hadir di tahun baru Imlek ini bisa melibas habis ya, mencabik-cabik varian virus corona di tahun ini. Nah, sehingga hidup kita menjadi lebih sehat, aman, sejahtera. Ya, amin saudara-saudari. Kita ingat salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia, mantan Presiden Indonesia almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mencabut Impres nomor 14 tahun 1967 yang diterbitkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000, 17 Januari 2000 yang lalu, di mana perayaan Imlek di negara Indonesia bebas dirayakan. Ya, menurut Presiden Gus Dur, Imlek tradisi barongsai merupakan bagian dari kebudayaan Nusantara. Nah, jika dikelola dengan baik benar, perayaan Imlek ini justru akan menjadi sarana untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan, keharmonisan, dan kesatuan ya. Kemudian pada tahun 2003 ya, Presiden Megawati Soekarno Putri menjadikan hari libur nasional ya, sebagai hari Imlek menjadi hari libur nasional. Ibu Megawati ini mengembalikan aturan yang pernah diterapkan oleh sang ayah Soekarno. Dan perayaan tahun baru Imlek 2573 ya yang jatuh pada 1 Februari nanti sambut gembira oleh seluruh bangsa Indonesia, terutama warga keturunan Tionghoa. Nah, jadi salah satu suku di Indonesia yang sudah diakui Tionghoa ini dari sekian banyak suku ya, ada 714 suku. Nah, salah satunya Tionghoa. Jadi tema renungan malam hari ini merayakan Imlek, apakah menyembah berhala? Nah, tentu kita paham ya asal-usul hari raya Imlek atau Xinjia yang berasal dari Tiongkok. Di pendapat umum mengatakan perayaan Imlek ini tak lain sebagai bagian dari kegiatan pemeluk agama Konghucu ya. Nah, pendapat ini sebenarnya kurang tepat ya. Sesungguhnya perayaan Imlek ini menjadi tradisi ya orang Tionghoa sejak sebelum ajaran Konghucu. Nah, tradisi sudah ada sejak sebelum ada ajaran-ajaran Tao Jiao, Tao Buddha dan sebagainya ya. Jadi tidak benar beranggapan perayaan Imlek adalah ritus salah satu agama ya. Jadi apapun agamamu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, tetap bisa merayakan Xinjia. Anda orang Tionghoa ya. Jadi kebetulan Imlek berasal dari Tiongkok dan menganggap perayaan ini sebagai perayaan keagamaan. Padahal adalah perayaan syukur musim semi ya. Kalau di sana ada musim semi,
merupakan perayaan yang dilakukan oleh para petani di Tiongkok. Nah, bisa jatuh pada tanggal 1 bulan 1, bulan pertama di awal tahun ya. Sekaligus juga merupakan tradisi menyambut. Nah, kita fokus ke tema renungan apakah merayakan Imlek adalah menyembah berhala ya. Meski masih banyak yang pro dan kontra akan perayaan Imlek ya, namun beberapa pandangan positif yang perlu dipupuk dalam rangka menciptakan suasana toleransi atas sebagian warga Tionghoa yang merayakannya. Jadi pandangan positif akan menumbuhkan positif dan pada gilirannya menciptakan suasana yang damai. Jadi ada beberapa unsur pandangan positif yang kita lihat ya. Nah, jadi Imlek atau Chunjie dalam bahasa Mandarin adalah pesta tradisi yang perlu dihargai dan dihormati sebagai bagian kebebasan dan hak asasi manusia ya, dalam mengekspresikan nilai-nilai tradisi leluhur yang memiliki nilai dan dampak positifnya. Di perayaan Imlek syarat dengan nilai-nilai positif yaitu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada umat manusia pada pergantian tahun atau musim, sehingga mendorong sikap introspeksi diri dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan sepanjang tahunnya, sebagai momen untuk bersyukur dan introspeksi. Dan tentu saja perayaan Imlek juga disesuaikan dengan iman kepercayaan yang dianut oleh setiap orang Tionghoa. Orang Tionghoa juga menganut berbagai macam iman kepercayaan. Nah, kalau kita sebagai umat Katolik, orang Katolik yang merayakan Imlek sebagai ungkapan syukur, tentu saja dengan perayaan Ekaristi di gereja. Ya. Sebagai umat Katolik Tionghoa, tidak lupa mengadakan ritual untuk menghormati leluhur dalam bahasa Mandarin, Jingtian Jizu. Jingtian Jizu. Biasa dilakukan di akhir perayaan Ekaristi. Nah, kalau perayaan Ekaristi menyambut Imlek di negara Tiongkok atau di Taiwan, menurut pengalaman saya, ya, Jingtian Jizu, menghormati leluhur, biasa dipimpin oleh Bapak Uskup atau para pastor selebaran utama ya. Jadi depan nama-nama para leluhur, disebut Mandarin Pai Wei ya, Pai Wei. Uskup atau pastor memberikan penghormatan dengan menggunakan hio atau dupa. Nah, ritus ini jelas memberikan penghormatan kepada leluhur, arwah leluhur, bukan menyembah berhala ya. Nah, pada malam hari menjelang Xinjia juga, saya lihat seluruh anggota keluarga biasanya berkumpul di rumah orang tua ataupun yang dituakan, atau berkumpul di restoran untuk makan malam bersama, biasa di meja bundar, untuk menumbuhkan kebersamaan, mempererat tali silaturahmi, sambil mensyukuri anugerah Tuhan berupa rezeki makanan dan minumannya. Saya dari keluarga 6 bersaudara, jadi papa mama saya menjadi pusat keluarga. Ya. Artinya pada setiap kali perayaan Xinjia, adik-adik, kakak-kakak saya yang berdomisili di berbagai tempat di Indonesia selalu berusaha untuk pulang, berkumpul dengan papa dan mama, sekaligus menjadikan Xinjia sebagai momen reuni keluarga. Ya. Jadi tradisi ini saya rasa sangat bagus, di mana kami semua saling membina kerukunan, persaudaraan, serta temu kangen. Nah, kalau bisa diteruskan oleh anak-anak cucu kita. Ya. Nah, sikap hormat dan bakti kepada orang tua atau yang lebih tua adalah hal yang utama dalam kehidupannya, karena tanpa keberadaan orang tua atau pendahulu kita, kita mungkin tidak dapat tumbuh dan berkembang seperti saat ini. Di filsuf besar Tiongkok, Konfusius, Kongzi menegaskannya, dari keluarga yang kuat akan lahir masyarakat yang kuatnya. Keluarga adalah bagian dari terkecil dari masyarakatnya. Dari keluarga yang kuat akan lahir masyarakat yang kuat. Nah, dari situ terbentuklah bangsa yang kuat. Nah, itulah inti kehidupan berbangsa, membangun keluarga itu tertanam dalam benak keluarga-keluarga Tionghoa dimanapun mereka berada. Ya.
dalam segala kondisi perekonomian, kaya atau miskin, Hari Raya Imlek selalu menjadi momentum munculnya kekuatan utama kehidupan bermasyarakat, yaitu keluarga yang bersatu. Ada yang berpendapat bahwa beberapa acara pesta yang sebenarnya tidak terkait langsung ya dengan maksud awal Xinjia atau perayaan Imlek, misalnya pesta kembang api ya, petasan, lampion, atraksi barongsai, berbagai pesta itu tidak ada hubungannya sebenarnya dengan Imlek katanya ya. Sebab kegiatan itu sekedar pelengkap untuk memeriahkan tahun baru. Nah, hal ini juga hanya bentuk dari kegembiraan atas dimulainya tahun baru. Nah, selain dari itu, acara-acara itu juga membawa kesannya sedikit hura-hura dan tidak sesuai maksud semula. Ya. Tapi ini tidak menjadi penghalang bagi kita juga ya untuk memeriahkan Imlek. Jadi kebebasan merayakan Imlek di Indonesia hendaklah disambut oleh warga keturunan Tionghoa dengan bijaksana ya. Harus bisa mengambil hikmah dari keputusan pemerintah ini dengan lebih mempererat tali persaudaraan sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi seperti yang saya ungkapkan tadi ya, perayaan Imlek yang kita rayakan tadi ya, dengan ritus-ritus untuk membina persatuan, persaudaraan, reuni keluarga dan sebagainya, semuanya tidak bertentangan dengan ajaran Kristiani atau ajaran Katolik ya, dan tidak menyembah berhala, ya, sedikit pun tidak. Jadi pemerintah juga memberi kebebasan kepada kita untuk merayakan Imlek dengan meriah. Jangan sampai muncul ya kesan yang berlebihan sehingga membuat jarak semakin jauh dengan anggota masyarakat lainnya. Momentum dalam rangka menyambut tahun baru Imlek tepat untuk merefleksi diri ya. Salah satunya adalah introspeksi diri, refleksi diri agar dapat mengembangkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam makna Xinjia tadi ya. Sebagaimana telah saya ungkapkan tadi, semuanya tidak bertentangan ya, dengan ajaran Kristiani dan juga tidak menyembah berhala. Jadi renungan singkat ini saya tutup. Mari kita sebagai umat beriman, selain mendoakan kondisi negara kita agar semakin membaik, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, kita mau berharap segera berakhir. Kita semua juga menyimpan harapan agar stabilitas dan keamanan di negara kita dapat terus terjaga. Kita tentu berharap setiap perayaan apapun di negara kita ini bisa dilaksanakan dengan aman, damai, meriah, dan penuh kegembiraan ya, dalam suasana kebersamaan dan persaudaraan tentunya. Karena lewat perayaan yang meriah akan menjadi interaksi sosial ya, transaksi ekonomi juga ya, karena saling membutuhkan ya, yang satu dengan yang lain, dan tentu saja akan mendatangkan kedamaian dan juga kesejahteraan bangsa Indonesia ya. Semoga renungan ini memberikan hikmat dan juga wawasan bagi kita dalam menyambut Hari Raya Imlek. Semoga Tuhan memberkati kita yang akan menyambut Hari Imlek nanti. Amin. Baik, mungkin bisa dilanjutkan dengan mungkin sesi tanya jawab ya. Ya bisa kita sharing bersama. Ya, terima kasih Romo yang telah memberikan renungan kita secara singkat mengenai tradisi daripada. Dan saya mohon bagi yang mau bertanya, silakan langsung saja bertanya kepada Romo. Atau yang bisa menjawab, silakan juga bisa menjawab, bisa men-sharing ya pengalaman ketika menghadapi Xinjia dimanapun, bukan cuma pastor ya, mungkin teman-teman yang lain bisa juga ya men-sharingkan pengalaman hidupnya, terutama dalam memeriahkan ini perayaan Imlek ya, dimanapun mereka berada ya, silakan. Nah, ini saya mau tanya juga Romo, ya, kenapa itu pada hari Imlek itu harus ada itu kue bakul itu, Romo? Apa maksudnya itu? Kue apa Ya. itu? Kue keranjang. Ya, itu banyak sekali.
banyak sekali orang yang ini ya, sebagai apa ya? Saya kira ini tradisi yang sudah lama ya sejak saya kecil saya lihat sudah ada ya. Dan saya cari ini apa penyebabnya kok ada kue-kue keranjang namanya ya kalau nggak salah ya, kue keranjang ya. Nah, kue keranjang ini ya, katanya sih dulu ya di negara Fujian ya, itu kan banyak bencana alam ya di musim semi itu ya, ada banjir dan sebagainya. Jadi untuk mereka mengalami banyak apa ya, bencana itu mereka harus berpindah ya. Berpindah tempat baru mengungsi di tempat-tempat lain. Sebagai makanan untuk mereka ya, makanan yang apa ya istilahnya yang tahan lama lah gitu ya, yang manis-manis, yang bisa dibawa ya untuk dalam perjalanan atau dalam hidup mereka ya. Ya maka salah satunya dibikin ini. Terus ada lagi literatur yang mengatakan itu apa ya, sebagai ya tradisi yang ya seperti dongeng gitu ya. Saya kurang kurang ya yang tidak masuk akal gitulah ya. Supaya dibikin manis-manis supaya dewanya apa ya, tidak melaporkan yang jahat-jahat dan sebagainya itu. Mungkin ini ya Pak Gunawan ya. Ya. Ya saya bacakan ini dari Pak Andreas. Apakah barongsai boleh masuk dalam gereja saat misa masih belum berkat? Artinya belum dimulai gitu ya. Belum penutup maksudnya belum selesai. Ya, ini sebenarnya bertentangan dengan liturgi ya. Liturgi kita tidak memasukkan ya. Kita tahu perayaan Ekaristi kan tidak ada gimana ya. Kecuali kita lihat ya di dalam perayaan Ekaristi kan misalnya persembahan, ada tari-tarian. Nah itu kan bagian dari persembahan. Ya barongsai ini kan bukan bagian dari apa ya. Ini sebagai hiburan ya. Saya sebagai apa memeriahkan suasana. Saya kira tidak layak ya. Hanya untuk beratraksi ya, itu kan sebagai atraksi juga ya. Atraksi itu tidak relevan ya, dilakukan di dalam gereja yang kudus ya. Tidak ada hubungan dengan liturgi yang kita lakukan. Jadi saya kira tidak pantas begitu ya. Bisa diterima Pak? Oke, semoga menjawab ya Pak Andes ya. Mau tanya silakan lagi. Saya juga mau tanya lagi satu. Kalau sharing bisa juga ya Bapak Ibu ya, sharing pengalaman juga boleh ya, tentang perayaan Imlek gimana. Ya, saya mau Ya tanya silakan Pak. ya, Romo. Itu Nah, kenapa ya mesti berpakaian warna merah? Apa ada sejarahnya? Begitu banyak warna, kenapa dipilih yang warna merah? yang warna merah dalam ya gimana ya, di orang Tionghoa merah itu mendatangkan keberuntungan. Nah, kalau dari cerita fiksi sih mengatakan ya dulu untuk mengusir apa ya, Nien itu ya monster-monster pakai warna merah dan sebagainya. Tapi warna merah ya relevan dengan itulah ya, kayak orang menikah juga pakai warna merah. Itu tanda keberuntungan saja ya mungkin ya, membawa apa ya, sukacita dan juga mendatangkannya kebaikan gitulah saya kira ya. Kalau yang hal-hal yang tahyul ya mungkin tidak bisa saya terima juga ya, atau Bapak Ibu tidak yang tidak masuk akal lah begitu ya. Harus mengusir setan, mengusir nien dan sebagainya itu kan semua dongeng belaka ya itu ya. Tapi menurut saya warna merah itu sebagai warna yang penuh sukacita ya. Seperti liturgi di dalam gereja kita menggunakan warna merah, warna hijau, warna ungu, ada artinya masing-masing ya. Kenapa di dalam masyarakat Tionghoa menggunakan warna merah di hari-hari perayaan sukacita, misalnya ulang tahun, pernikahan, Xinjia dan sebagainya, itu mengungkapkan rasa sukacita ya. Kalau orang meninggal, dia pakai warna apa? Putih atau hitam ya, sebagai ungkapan kesedihan mendalam gitulah. Oh ya, ya. Oke, terima kasih Romo. Pak Gunawan, boleh saya bertanya? Maaf, saya terlambat. Tadi ada kegiatan di gereja. Ya, silakan Ibu Swan. Ya. Saya ketinggalan tadi ininya, renungannya. Tapi nanti saya akan lihat lagi. Ini Romo, saya mau tanya.
tentang ini kebiasaan orang Tionghoa kan itu yang tadinya malam Imlek itu kan disembayangi pakai makanan, terus pakai hio gitu. Sekarang kebetulan orang tua saya itu dua-duanya dulu agamanya Buddha. Jadi waktu meninggal itu pakai sembayangan begitu. Nah, beberapa setelah ini kami semuanya ada beberapa, maksudnya saya ada dengan kakak itu sudah masuk Katolik. Jadi bagaimana itu Romo? Apakah kalau kami menyediakan makanan begitu dan kami bakar hio, itu apa tidak boleh ya Romo atau bagaimana? Jadi kalau sudah masuk Katolik menjadi bagian dari iman kita, ya kita berdoa menurut iman kita ya. Masing-masing, misalnya yang beragama Islam merayakan Imlek, nah, mereka menggunakan cara Islam ya. Di Tiongkok kan banyak orang Islam juga ya. Tapi ini kan bukan perayaan agama ya. Imlek ini kan perayaan apa? Bukan perayaan agama tapi perayaan masyarakat gitu ya. Jadi agama apapun ya. Dengan caranya sendiri merayakannya. Kalau saya Buddha, ya menggunakan cara Buddha. Kalau saya sekarang sudah Katolik, ya saya merayakan secara Katolik. Dan mungkin ada yang bertanya kenapa harus pakai hio dan sebagainya, dupa, apakah boleh dan sebagainya. Saya kira tidak bertentangan dengan ajaran iman kita, ya nggak apa-apa. Misalnya di Taiwan, negara Taiwan, saya sering melihat pastor kami atau pastor siapa saja yang meninggal biasanya dipersembahkan di meja itu ya, meja persembahannya ada bunga-bungaran ya, buah bungaran. Jadi ada buah, ada bunga, terus ada hio, dupa ya. Nah, dupa ini ya kan ada ungkapannya, doanya sampai kepada Tuhan ya. Seperti kita pakai wirok ya ketika gereja, itu kan dupa juga ya semuanya. Saya kira tidak bertentangan dengan iman kita ya. Jadi harus melihat dulu ya, sekarang kita menganut agama apa, ajaran iman kepercayaan apa ya. Berdoalah sesuai dengan iman kepercayaanmu ya. Karena kita merayakan Imlek kan ungkapan sukacita dan penuh syukur. Nah, dengan cara Buddha ya dengan cara Buddha, dengan cara Hindu. Nah, karena ini perayaan masyarakat bukan perayaan agama ya. Nah, kalau mengungkapkan syukur kan harus dengan iman masing-masing gitu. Jadi Romo sepertinya ini kan kami bakar dupa tapi tetap berdoa pada Tuhan dengan tujuan juga untuk orang tua, leluhur, sambil mendoakan mereka juga ya. Ya Romo, betul, ya? itu nggak masalah ya. Syukur ya, berarti begitu boleh ya Romo ya. Ya boleh. Ya, itu dilakukan di gereja kan, gereja di Cina, di Taiwan yang saya katakan tadi. Jadi setelah perayaan ritus, perayaan Ekaristi ya, ada ritus penghormatan kepada leluhur. Nah, di depan highway namanya ya. Jadi kami memberikan penghormatan juga dibakar hio, lalu diberi penghormatan 3 kali, lalu ya, ditancapkan hio. Nah, sebagai ungkapan menghormati leluhur. Iya, makasih Romo. Jadi itu dengan catatan nggak boleh lagi bakar-bakaran uang apa ya segala macam ya Romo ya. Kalau dia beragama yang lain silakan ya. Kalau kita sebagai Katolik ya tidak lagi ya menggunakan itu. Oke, Romo. Makasih Romo. Ya, selamat malam. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Atau boleh sharing juga ya Pak Gunawan ya, teman-teman semua ya. Saya mau mendengar juga ini perayaan Imlek masing-masing di mana. Ya, bagi yang mau sharing silakan. Silakan teman-teman. Ini kan dari berbagai daerah ya Pak Gunawan ya, bukan cuma di Jakarta, ya. Medan. Ini dari mana-mana. Dari berbagai macam tempat di Indonesia pasti ada ini karakteristiknya yang berbeda-beda. Di Bali misalnya ya perayaan Imlek, di Palembang, di Pontianak, Singkawang, Medan kan berbeda-beda ya. Mungkin bisa sharing nggak untuk saya dengarkan? Coba saya panggil Ibu Sri ya dari Bali. Ibu Sri ada ikut Imlek nggak Bu Sri? Ibu Sri? Maaf Pak.
Sebentar Pak, sebentar. Enggak Pak Gun, kalau dari suami kan Hindu Pak Gun. Jadi hari rayanya pas Galungan gitu itu Pak Gun. Jadi enggak Oh, merayakan Imlek, iya. jadi enggak ikut Imlek lah ya. Enggak Pak Gun. Ini Ya. yang paling seru sebenarnya dari Medan nih. Tolong yang Medan ini, banyak ini yang hadir ini. Petugas, bisa sharing. Bu Hakim, Matinda. Di Medan gimana ya? Di Medan umumnya orang yang agama Buddha yang lebih ramai. Mereka kan merayakan tuh pagi-pagi ya, utamanya itu menyembah Tuhan. Jadi mereka tuh intinya Tian Gong Shifu gitu. Shifu memohon kepada Tuhan untuk memberikan keselamatan, rezeki, gitu, kesehatan, itu yang utama kalau bagi orang Medan. Jadi tengah malam, kadang-kadang tengah malam orang itu udah dulu tengah malam, sekarang orang tuh pagi-pagi ada yang jam 5, jam 6 udah berangkat ke wihara memohon. Itu. Kalau yang di rumah ya untuk Cap Mei itu kita bilang tuh apa ya, malam tahun baru mereka kan harus masing-masing jam 12 siang mereka masing-masing untuk menyembah atau menghormati leluhur. Itu yang paling utama bagi orang Medan. Itu aja sharing saya, Pak Gunawan. Itu makan apa, Tuan Yen Fan namanya ya, itu makan di meja bundar itu. Belum, itu malam itu malam ya? Itu malam. Jadi utama yang paling ini yang utamanya itu menyembah leluhur dan Tuhan gitu dia. Di siang hari ya gitu ya. Bersyukur ya, merasa bersyukur. Jadi kalau nanti hari Imlek pas hari itu baru pagi-pagi menyembah Tuhan lagi. Bakar-bakar juga ya di kelenteng gitu. Enggak semua. Kalau orang Medan ini ada bagi dua. Kalau Konfusius tuh menurut tradisi mereka bakar itu kertas-kertas. Tapi kalau memang agama Buddha yang itu dari aliran Theravada yang itu maksudnya Buddha Siddhartha Gautama, itu mereka nggak ada bakar-bakar, nggak ada menyembah makanan, nggak ada. Mereka cuma pakai bunga buah aja, doa. Itu lilin, bunga, buah, itu aja berdoa, itu aja. Ya. Itu. Ya hampir sama dengan Katolik juga ya, pakai Ya, buah bungaran. Buah bungaran ya, ya buah bungaran namanya. Kalau tradisi baru mereka pakai bakar kertas, mereka percaya kertas itu adalah uang gitu. Supaya sampai ke atas juga ya. Iya benar. Kenapa nggak bakar angpau aja, bakar angpau? Ada mobil-mobilan, mereka itu kan ada bakar segala macam itu loh, Pastor. Ya betul. Ya saya pernah lihat juga sih ya. Di Medan memang gitu. Dia bakar mobil di sana, soalnya nggak ada yang jual bensin. Gimana isi? Ada juga yang persembahkan handphone gue lihat ya. Itu iya, nggak ada, Telkomsel nggak buka di situ. Lucu memang. Ya mungkin yang ada lain lagi dari daerah lain boleh sharing. Mau bertanya, mau sharing silakan. Padahal kalau dibakar lebih baik dikasih ke yang membutuhkan ya kan Romo. Ya Pak Gun. Itu benar Silva. Yang dibakar itu beneran atau yang kertas-kertas itu? Kertas lah, kertas. Oh, bukan yang asli ya. Asli ya bangkrut lah. Dia tuh anggap itu kertas-kertas itu kertas yang terbuat dari yang dibikin itu. Di tengahnya itu ada emas, ada silver, maksudnya ini dikirim ke sana, ke alam baka sana itu perak atau emas itu untuk belanja mereka. Ya baju-baju. Nah, jadi mereka itu nggak mati kelaparan di atas ada duit. Itulah kira-kira kepercayaannya itu. Iya, betul. Maksimum sampai jam 9, Romo. Oh, kalau nggak sampai jam 9 nggak apa-apa ya?
Apa? Silakan lagi. Ini Ya, ya. kesempatan tolong boleh tanya. Ya, Romo, selamat malam. Pak Kogun, selamat malam. malam. Ya, Romo, malam, Bu. mau tanya Romo. Kan saya kan sudah Katolik. Nah, papa mama itu kan masih Buddha. Nah, papa kan udah meninggal. Nah, tinggal kan mama. Nah, kalau pas Imlek ini kan emang di gereja kita juga ada gitu misa Imlek gitu kan. Nah, saya kalau malamnya itu kan suka mama itu suka ke wihara gitu Romo. Nah, jadi saya kan cuma mengantar gitu. Nah, kalau di wihara itu kan mama kan sembahyang pakai hio, kan ada itunya tuh, ada dewanya gitu. Nah, itu gimana Romo? Saya mesti ngikutan sembahyang juga, pegang hio juga, apa nggak boleh ya Romo ya? Saya juga masih bingung. Saya bilang sama mama saya, lah saya kan besok aja misa Imlek gitu. Lah mama ya udah nggak apa-apa katanya, masa kamu nggak nemenin mama pegang hio sembahyang sini gitu. Jadi gimana Romo, saya pergumulan juga ini. Di satu sisi saya mesti menghormati mama saya, di sisi lain saya mau mesti megang hio, tapi saya sembahyangnya bukan sembahyang papa saya gitu, sembahyangnya di wihara gitu Romo. Gimana Romo menurut pendapat Romo? Itu aja pertanyaannya. Makasih ya. Romo. Ya, Ibu siapa namanya? Acu ya? Acu. Iya, Acu. Jadi saya salut ya sama Acu ya, mengantar mama ke wihara, menemani mama itu kan suatu hal yang baik ya, menemani mama yang sudah tua ke sana. Soal bagaimana kita menanggapi sikap mama yang sedikit memaksa untuk memegang hio, untuk berdoa ya. Mungkin pakai cara yang halus yang mengatakan ya saya cuma menemani mama ya di sini, tapi saya tidak menyembah ya Tuhan, saya menyembah Tuhan saya sendiri. Biar mama sendiri bebas ya berdoa menurut iman kepercayaan sendiri begitu ya. Mungkin dijelaskan dulu, diberi pengertian kepada mama ya. Soal komunikasi saja lah mungkin ya. Nah, sebelum berangkat mungkin komunikasi dulu ya dengan mama ya. Saya berangkat ke sana hanya mengantar begitu ya. Nah, jadi jangan bikin mama juga sewot, yang bikin emosi dan sebagainya. Ibadahnya juga tenang gitu ya. Nah, sebelum berangkat mungkin kasih tahu dulu, sekarang saya sudah Katolik ya. Nah, mungkin tidak lagi melakukan ritual seperti mama. Tapi kita harus menghormati ya orang tua kita yang masih ya Buddha ya. Jadi tidak mungkin kita melarang dia ke sana juga, nggak boleh ya. Nah, sebagai umat Katolik ya harus ya menghormati beragama lainnya gitu ya. Oh, ya makasih yang mungkin gini, komunikasi lah ya, mungkin intinya harus komunikasi dengan mama dulu ya. Iya Romo, kadang-kadang namanya mama udah tua gitu, kadang-kadang suka ya, jadi yang mau bergembira kayaknya cembetut gitu. Saya juga rasanya gimana gitu di hati ya Romo ya. Ya jangan sampai buat dia sedih, mungkin pakai cara apa gimana ya caranya supaya bisa komunikasinya baik gitu ya, pakai kata-kata yang bagus lah ya. Untuk membujuk orang tua juga susah ya kadang-kadang. Iya, namanya orang udah tua ya, kadang-kadang kalau saya ngomong galak dikit keras kepala gitu ya. Padahal juga kadang-kadang dulu sebelum pandemi gini saya juga sudah kadang-kadang ya bisa ikut-ikut aja utangnya. Oh iya. Saya juga megang, jadi saya ini lagi gitu. Kadang saya nggak mau mama saya nanti marah. Atau ini bantu aja pegangkan hionya gitu ya. Nah, mama yang menyembah. Makanya itu kadang-kadang saya suka kalau udah itu saya malamnya berdoa gitu, saya kayaknya aduh gimana ya, dosa enggak ya gitu. Menyembah pergi berhala ke tempat apa ya, wihara dan sebagainya itu sebenarnya nggak apa-apa juga ya. Dulu saya ingat masih frater ya, kami ditugaskan untuk mengunjungi ini loh, tempat sembahyang kelenteng dan sebagainya, untuk melihat suasana di sana, bagaimana orang beribadah, membuat laporan untuk apa ya, studi kami dibanding gitu ya, ke kelenteng beberapa hari lah, dan ke beberapa tempat di negara Taiwan itu.
pada umumnya saya melihat mereka itu menyembah patung-patung yang mukanya agak hitam gitu ya. Yang kata mereka sih yang menyembah apa ya, bukan dewa itu. Nah, kalau di istilah di Indonesia nama datu atau apa ya, untuk mendapat keuntungan dan sebagainya. Jadi dipersembahkan sesaji dan sebagainya. Kami masuk ke dalam juga melihat di dalamnya bagaimana suasana di sana. Basah Romo, matanya aja pakai pedes kalau udah Iya kalau sih. kayak gitu kan asap semua tuh lilinnya. Ya, Romo. ya. Hionya banyak sekali memang ya untuk persembahan gitu. Itu salah satu caranya ya untuk mungkin untuk sembahyang ya. Bakar hio. Jadi kadang saya nggak mau ikut masuk Romo, saya nunggu di luar. Tapi jangan membuat mama tersinggung juga atau gimana ya. Temani aja nggak apa-apa, masuk ke dalam kan. Bukan artinya sesuatu yang apa ya, jangan sampai tahil juga. Berdosa, merasa bersalah dan sebagainya, enggak kok ya. Justru kita melihat di dalam menambah wawasan, orang berdoa begini dan begitu ya caranya. Iya Romo. Makasih Romo atas pengarahan. Selamat malam. Ya, malam. Romo, ini pengalaman saya di Bali, Romo. Ya. Nah, saya di Bali kebetulan suami saya kan orang Hindu keluarganya. Nah, ini kalau tapi sekarang suami sudah nggak ada, jadi saya nggak tinggal di rumah tua, di rumah sendiri, Romo. Dulunya kan saya pernah tinggal di rumah tua. Di rumah tua itu kalau di Bali kan sudah ada sanggah namanya ya, Romo. Pura tapi pura kecil gitu, Romo. Nah, itu kan tiap hari mereka itu kan membuat sesaji. Nah, seandainya di luar ini, Romo, saya kadang nggak enak kalau saya nggak bantuin tua. Saya kadang membantunya itu membantu membuat gitu loh, Romo, dari janur, dikasih bunga dan lain sebagainya. Itu satu, Romo. Apa itu tidak boleh? Itu satu, Romo. Karena kalau di Bali ada upacara apa begitu, Romo, ya pasti kan mereka panitia itu pasti mempersembahkan itu loh, apa kue, apa buah, apa. Selesai itu, Romo, pasti kan kita sama-sama, karena di situ kan ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik kan begitu, Romo. Begitu selesai persembahan itu dia nyembahkan, pasti kan ayo makan gitu. Saya ikut makan aja karena kan itu bersih. Pikiran saya kan itu saya kan bukan menyembah dia, itu hanya makanan aja buat saya. Tetapi ada orang Kristen yang mengatakan bahwa kalau saya ikut makan itu berarti saya itu ikut agama dia. Itu yang kedua, Romo. Nah, sekarang yang ketiga, Romo, kalau dia pas sembahyang itu saya juga nggak enak, Romo, ya, karena kan ayo ikutin aja gitu. Dia tahu, ya, mereka keluarga sudah tahu bahwa saya adalah orang Katolik kan gitu. Saya sebelum masuk saya itu berkata kepada Tuhan, ampuni saya, bukan maksud saya masuk ke sini, saya mengikuti agama dia, kepercayaan dia, tetapi saya menghormati dia. Pada waktu saya masuk, kan dia pakai, saya doanya juga doa Bapa kami, ya doa aku percaya, ya doa Salam Maria. Begitu, Romo, bagaimana baiknya, Romo, seperti itu? Apakah saya salah? Maaf, Romo, terima kasih. Ya. Baik, jadi tradisi di Bali itu Hindunya sangat kuat sekali ya. Jadi kita melihat gereja-gereja Katolik di tempat kami kan ada di Kalwat Tegal Jaya ya, di dekat Kebubiyin. Nah, itu rumah retretnya nuansanya itu Katolik ya, tapi semua pakai pura, patung-patung Yesus juga nuansa itu ya, Hindu ya. Dikasih sarung yang kotak-kotak itu ya. Nah, jadi siapa yang mengerjakan itu? Karyawan di sana yang notabene mereka agama Hindu, jadi masuk ke kapel ya, jadi tempat sakristinya semua dari nuansa Hindu semua gitu ya. Jadi ada toleransi di sana, nilai toleransi yang ada ya. Jadi inkulturasi dan juga dan juga ada janur-janur, ada payungnya dari untuk sebagai di samping kiri kanan sakramen Maha Kudus ya. Aksesoris ya. Apakah itu
Kalau Ibu tadi kan mengatakan membantu mereka ya, mengerjakan janur apa ya, itu kan suatu bentuk toleransi ya, saya kira ya. Seperti ketika di Jogja atau di mana yang kena bom itu ya, orang-orang Islam kan membantu membersihkan gereja dan sebagainya itu kan, gereja dirusak kan, itu ya. Dan sebagai ungkapan toleransi kan umat beragama yang lain membantu membersihkan dan juga meredakan suasana ya. Gitu ya. Saya kira bisa menjawab itu ya. Dan kalau nggak salah di Bali ya, di tempat kami yang CDD itu kan ada Gua Maria Ersane ya namanya di mana di Singaraja, atau di Singaraja ya. Nah di sana saya pernah ke sana lihat itu orang-orang Buddha, orang-orang Hindu. Jadi sembahyang juga di depan Gua Maria itu. Katanya sang Hyang Dewi ya kalau nggak salah ya. Sang Dewi yang suci. Nggak tahu tapi yang jelas mereka sembahyang di Gua Maria Ersani itu Gua Maria CDD ya, yang diresmikan oleh Uskup Benyamin yang almarhum itu ya, sebagai Gua Maria untuk ziarah gitu ya di Bali. Daerahnya agak jauh ya. Saya melihat itu kan suatu apa ya, tidak bertentangan sih dengan apa ya iman mereka juga ya, mereka juga membantu menjaga dan juga membantu ya kalau ada perayaan misalnya perarakan sakramen Maha Kudus, ada acara ziarah di ke Gua Maria mereka membantu ya menghias dan sebagainya dengan suasana Bali. Nah itu indah sekali saya kira begitu ya inkulturasinya. Dan soal makanan tadi kalau saya pribadi sih nggak masalah ya makan apapun ya, tapi hati kita aja ya bahwa makanan itu anugerah dari Tuhan lah ya, tidak menyembah siapapun, tapi ini saya anggap sebagai anugerah dari Tuhan lah untuk saya ya. Seperti itu ya mungkin ya dari saya. Mungkin ada yang kurang buat tadi pertanyaan. Gimana Romo? Ada yang kurang dari jawaban dari saya. Ini Romo, kalau kan di rumah tua saya sendiri itu kan ada sanggah Romo. Sanggah itu kalau saya bilang kayak kapel ya Romo ya. Kalau di gereja saya bilang kapel, jadi sanggah kecil gitu. Nah ini kan kadang hari-hari tertentu kan dia ada berdoa di sana. Karena waktu itu suami saya masih Hindu, terus orang tua mertua saya juga keluarganya Hindu, itu dia kan ajak saya ikut aja masuk, nggak apa-apa, kamu berdoa secara doamu sendiri. Saya masuk, tapi sebelum saya masuk saya selalu mengatakan saya tidak menduakan Tuhan, saya di sini masuk untuk menghormati mereka yang berdoa secara agama Hindu. Terus saya kan maaf Romo ya kan pakai leneng-leneng gitu ya, saya doanya ya doa aku percaya, doa Bapa kami, doa Salam Maria begitu. Nanti kalau sudah selesai mohon maaf ya Tuhan, saya karena menghormati di sini saya selalu mengatakan begitu. Itu kira-kira saya salah enggak ya Romo? Di kapel atau pura kecil itu di dalam isinya apa sih Bu? Di dalam itu ya itu menurut kepercayaan dia itu kan maaf ya Romo, ada rong 3, ada rong 1, jadi kayak rumah kecil-kecil gitu Romo. Nah itu katanya ada yang di situ tuh ada tempatnya, menurut kepercayaan ada tempatnya punyanya dewa siapa, ada yang katanya arwah orang leluhurnya yang belum sempurna begitu loh. Jadi kayak rumah kecil-kecil gitu loh. Kayak rumah kecil-kecil di situ itu ada berapa ya, 3 atau 4 itu di situ tuh. Itu yang sering diajak untuk ke sana berdoa gitu ya. Berdoa pada hari-hari tertentu Romo, dia berdoa di situ. Kalau tiap hari itu mereka mertua saya itu dulu sering ngasih canang bunga kecil dikasihkan, terus itu nasi kecil-kecil gitu Romo tuh tiap hari, tiap pagi sama sore gitu. Itu kalau yang perempuan. Tapi kalau yang bapak-bapak
itu pagi dia berdoa di situ, siang berdoa di situ jam 12, nanti sore jam 6 dia berdoa di situ tuh untuk bapak-bapaknya. Itu Romo. Ya, biarkan mereka berdoa saja. Kalau disuruh temani, ya temani masuk aja ya, seperti ke rumah ibadat yang lain. Tapi berdoa menurut iman kita masing-masing. Itu menghormati lah ya. Sebenarnya orang Hindu juga masuk ke tempat kita, ke Gua Maria tadi yang saya katakan ya. Mereka juga ya berdoa menurut iman mereka juga. Ya. Sehingga dimanapun kita berdoa ya tidak masalah ya. Yang penting iman kita tetap ya pada Tuhan Yesus. Ya, tidak menjadi penghalang ya. Di sini ada apa, di situ ada apa. Justru kita menunjukkan suatu toleransi yang tinggi ya kepada ya orang tua kita, menghormati mereka lah ya. Nah, sekedar masuk saja kan tidak tiap hari kan, gitu kan, paling. Enggak. Kalau tiap hari ya cuma itu mertua saya mempersembahkan persembahan gitu ya. Ya. Bunga ya, kalau nggak salah bunga. Bunga, air dan dupa. Ya biarkan saja mereka melakukan gitu ya, menurut iman mereka. Iya. Ya, Romo, terima kasih sekali, Romo. Ya, sama-sama ya. Sekarang saya sudah di rumah sendiri karena mertua sudah meninggal, suami juga sudah meninggal. Jadi kalau ke sana ya cuma kalau ada hari tentu ke sana, tapi saya di luar aja. Ya. Enggak masuk lagi. Iya. Tempatnya masih ada ya, Bu? Tempatnya masih ada, malah ya ini mohon maaf ngomong, saya dulu anak saya Katolik semua. Karena anak suami saya adalah yang paling kecil. Kalau di Bali itu adatnya yang paling kecil itu harus bertanggung jawab di rumah tua. Nah, anak saya yang kecil, Romo, saya sebetulnya juga agak susah sedih ya. Terpaksa karena sudah tidak ada siapa-siapa, rumahnya besar sekali, tanggung jawabnya di pura, di sanggah itu juga besar, terpaksa dia kembali lagi Romo ke Hindu. Karena tidak ada siapa-siapa, sudah kosong. Dulu kan masih ada bibiknya, bibik suami saya masih ada. Itu enggak, masih anak saya masih ikut saya. Tapi begitu sudah enggak ada orang sama sekali, ya terpaksa dia karena di Bali. Coba kalau enggak di Bali ya enggak mungkin, karena di Bali jadi harus itu loh. Harus turun-temurun ya begitu ya. Iya, tapi kebanyakan yang diberi tanggung jawab adalah anak laki paling kecil. Ya, karena kan ada warisnya Romo juga itu untuk menanggung itu semua tuh ada waris dari mertua gitu ya. Ya itu yang saya agak-agak ada ganjelan ya Romo, tapi ya saya sudah pasrah sama Tuhan. Saya sudah pasrah kalau memang kehendaknya begitu ya. Saya pasrah aja, yang penting dia tidak berbuat macam-macam gitu aja sudah. Ya betul. Iya. Oke. Ya begitu. Terima kasih sharingnya Ibu. Iya, selamat malam, makasih. Terima kasih Ibu Sri. Ya, tentu. Ya, sebenarnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih pada Romo yang telah membawakan kita pada malam hari ini. Juga saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada petugas-petugas yang telah berdoa bersama doa Koronka pada malam hari ini. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Jau Maria yang telah membaca intensi doa, dan juga kepada Ibu Julianti Lumantara yang telah membuat slide pada malam hari ini. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan semuanya. Juga semua yang hadir pada malam hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita bisa bergabung setiap Rabu malam pada jam dan link yang sama. Semoga juga kita pulang membawa berkat dan damai daripada Tuhan. Oke. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan yang boleh kami alami dalam permenungan malam hari ini, dan juga sharing saudara-saudari kami. Kami bersyukur atas segala penyertaan bimbingan-Mu dalam menghayati sabda-Mu. Ajarilah kami untuk terus-menerus memandang hidup kami dengan kacamata iman,
Semoga kami mampu terus-menerus setia dengan iman yang kami imani. Sertailah kami agar tidak mudah lemah dan goyah karena tantangan-tantangan yang harus kami hadapi, karena kami semua sebagai murid-Mu. Semoga dengan demikian hidup kami semakin memancarkan hidup-Mu sendiri, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit dan menderita, seluruh tugas belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, juga istirahat malam hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.